Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman. Dilihat dari definisi bahasanya terlebih dahulu. Bahasa natural atau bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari itu dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia. Sedangkan bahasa pemrograman itu sendiri dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia dengan komputer. Jadi kesimpulannya, bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Mengapa bahasa pemrograman dan mengapa harus pemrograman? Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi, di mana dengan komputer kita perlu menguasai bahasa komputer. Bahasa yang dimengerti oleh komputer itu adalah bahasa pemrograman, di mana pemrograman adalah hasil atau proses berkomunikasi dengan komputer. Tujuannya, pemrograman komputer memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugas komputasi dan input-output sesuai yang diinginkan pemrogram. Bagaimana komputer menjalankan instruksi-instruksi di dalam pemrograman? Ini adalah gambaran sederhana komputer dan instruksi di dalam pemrograman. Di sini kita bisa lihat ada eksekusi secara sekuensial atau berurutan dan akan tersimpan di dalam memori instruksi-instruksinya. Ada instruksi 1, instruksi 2 sampai dengan yang seterusnya. Selanjutnya akan ada proses eksekusi di mana akan ditampilkan di dalam komputernya itu sendiri. Ada beberapa tingkatan bahasa pemrograman. Berdasarkan tingkatannya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada bahasa mesin atau machine language, ada bahasa rakitan atau assembly language, dan juga bahasa tingkat tinggi high level language. Bahasa mesin diawali dengan ENIAC atau EDVAC, komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh John W. McClelland dan John von Neumann pada Agustus 1944. Perbedaan ENIAC dan juga EDVAC yaitu adalah ketika ENIAC menggunakan desimal aritmetik atau bilangan desimal, sedangkan EDVAC itu menggunakan binary arithmetic atau bilangan biner ya. Mengalami perubahan yang sangat besar setelah 4 dekade sejak EDVAC. Bahasa rakitan atau assembly dimulai sejak awal 1950, disebut juga sebagai symbolic machine language. Simbol yang dipergunakan untuk memfasilitasi aspek pemrograman di sini ada 4 simbol. Ada mnemonic, opcodes, symbolic names, memory address, automatic assignment, dan address mode. Selanjutnya, high level language itu dimulai sejak 1950 yang memiliki kemampuan untuk merepresentasikan algoritma yang kompleks. Di sini algoritmanya di sini seperti human oriented readability, machine independent. Perbandingannya, kalau kita perhatikan di sini ada perbandingan antara machine language, assembly, dan juga high level. Contoh di sini di bahasa mesin, kita bisa lihat di sini menggunakan bilangan biner, sedangkan assembly di sini kita lihat ada perubahan di sini, tinggal memasukkan perintahnya seperti load, add, dan start. Sedangkan kita lihat lagi di high level, contohnya di sini bahasa Pascal, di mana kita langsung mendefinisikan. Contohnya di sini adalah C sama dengan A plus B. Berbeda seperti kita bisa lihat perbandingannya di sini. Dari mulai machine language itu bahasa pemrogramannya bisa dibilang sulit dipahami. Ada perubahan lagi ke assembly, di sini sudah mulai ada perubahan atau peningkatan, mudah dipahami oleh user ataupun pemrogram. Sedangkan high level kita bisa lihat ini lebih mudah lagi untuk dibaca oleh manusia atau pemrogram itu sendiri. Jadi semakin kita lihat tingkatannya, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin bagus pula bahasa pemrograman tersebut dan mudah untuk dipahami. Sedangkan kalau dilihat berdasarkan perkembangannya, bahasa pemrograman tadi ada machine language, ada low level language, ada middle level language, high level language, dan juga object oriented language. Kita bahas satu persatu. Pertama,
Untuk machine language di sini bahasa pemrograman yang hanya dapat dimengerti oleh mesin atau komputer yang di dalamnya terdapat CPU yang hanya mengenal 2 digit keadaan berawal, yaitu angka 1 dan angka 0, dimana jika terjadi kontak atau arus itu bernilai 1 sedangkan kontaknya terputus maka akan bernilai 0. Ini yang biasa kita sebut sebagai bilangan biner, dimana bilangan berbasis 2. Selanjutnya, low level language di sini adalah bahasa tingkat rendah. Biasanya karena susahnya bahasa mesin, maka dibuatlah simbol yang mudah diingat yang disebut sebagai mnemonics atau pembantu untuk mengingat. Contohnya ada kata add, itu adalah menambahkan, subtract di situ adalah mengurangi, sedangkan move itu adalah memindahkan. Bahasa pemrograman yang menerjemahkan mnemonik disebut assembler. Selanjutnya ada middle level language, bahasa tingkat menengah, bahasa pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam penulisan pernyataan, mudah untuk dipahami dan memiliki instruksi-instruksi tertentu yang dapat langsung diakses melalui komputer. Contohnya adalah bahasa C. Biasanya bahasa C kita gunakan, kita execute itu pada compiler seperti Borland Turbo, Turbo C++, Dev, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada high level language, ini bahasa tingkat tinggi, bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataannya mudah dipahami secara langsung. Bahasa pemrograman ini terjadi atau terbagi menjadi dua, yaitu secara procedure oriented language dan juga problem oriented language. Di dalam prosedur terbagi menjadi dua lagi, secara scientific dan juga bisnis. Yang terakhir adalah object oriented language atau bahasa berorientasi objek. Bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Bahasa pemrograman ini mengandung fungsi-fungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan program, tidak harus menulis secara detail. Semuanya detail pernyataannya itu tetapi cukup memasukkan kriteria yang dikehendaki saja. Contohnya adalah visual, The Best, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C, dan lain-lain sebagainya. Visual Basic juga termasuk ya. Jadi di dalam aplikasi-aplikasi tersebut kita cukup memasukkan kode-kode atau sintaksnya saja yang tidak harus dijabarkan semuanya. Ini ada sejarah bahasa pemrograman dimulai dari 1971 sampai dengan 1975. Itu teknologi yang dipakai itu dari mulai hardware-nya itu menggunakan komputer mikro dan mini komputer, memori yang sedang semikonduktor, sedangkan metodenya program verification structure terstruktur awal RPL, dan bahasanya yang digunakan pada saat itu adalah bahasa pemrograman Pascal, COBOL, PL, bahasa C, dan juga Prolog. Meningkat ke tahun 1976 sampai dengan 1980. Hardware yang digunakan itu adalah commercial quality computer micro large mass storage. Sedangkan metodenya itu adalah abstraksi data, formal semantics, teknik pemrograman real time, dan bahasanya itu yang digunakan Smalltalk dan juga Fortran. Pada tahun 1981 dan 1985 ada perubahan lagi. Di sini kita sudah bisa melihat hardware yang digunakan itu dalam bentuk PC, video games, LAN, ARPANET, dan lain sebagainya. Metodenya itu adalah OOP, Interactive Editor Syntax Directed. Bahasanya menggunakan Turbo Pascal, Smalltalk, dan Prolog. Pada tahun 1986 sampai dengan 1990 itu sudah ada hardware era komputer mikro, teknologi workstation, Jarcom, dan juga internet. Metodenya itu menggunakan client server computing. Bahasa yang digunakan itu adalah Fortran dan juga C++. Lanjut ke 1991 sampai dengan 1995. Hardware yang digunakan itu biasanya workstation yang murah, komputer mikro, arsitektur paralel, suara, video, fax, dan multimedia sudah ada. Metodenya adalah OS atau Open System.
Information super highway, bahasanya itu ada 95. Proses language-nya TCL, Perl, dan juga Java. Domain di dalam bahasa pemrograman di era 1980, aplikasi bisnis itu biasanya menggunakan COBOL, bahasa lainnya assembly. Scientific itu biasanya menggunakan bahasa Fortran, bahasa lainnya ALGOL, BASIC, dan juga APL. Sistemnya itu assembly, Jovial, dan Ford. Sedangkan aplikasi Artificial Intelligence itu biasanya bahasa utamanya itu adalah Lisp, dan juga bahasa lainnya itu menggunakan Snowball. Sedangkan kini aplikasi bisnis itu biasanya menggunakan COBOL, Spreadsheet, bahasa C, PL, 4GLS. Selanjutnya adalah saintifikasi, biasanya menggunakan bahasa utamanya itu Fortran, bahasa C, BASIC, dan juga Pascal. Di sistem, biasanya aplikasi pada sistem menggunakan bahasa C dan bahasa C++, dan bahasa lainnya menggunakan Pascal, AD, BASIC, dan juga Modula. Sedangkan Artificial Intelligence atau EA di sini Lisp, Prolog, Publishing menggunakan teks, PostScript, dan juga Word. Sedangkan proses Unix, Shell, TCL, Perl, bahasa lainnya menggunakan Merkle. Paradigma baru di sini bahasa utamanya biasanya menggunakan ML, di sini Smalltalk, dan juga bahasa lainnya menggunakan EVOL. Ada istilah-istilah lain di dalam bahasa pemrograman, itu adalah interpreter, yang merupakan sebuah program yang dapat dimengerti sebuah bahasa dan mengeksekusi program yang ditulis dengan bahasa tersebut. Sedangkan compiler merupakan program yang menerjemahkan program yang ditulis dengan bahasa menjadi program dan ditulis oleh bahasa lain. Gambarannya seperti ini. Ketika ada source program, lalu ada inputan juga untuk interpreter, maka akan menghasilkan sebuah output. Sedangkan compiler di sini, ketika kita mengompile source program, akan ada inputan atau target program di sini, maka akan menghasilkan sebuah output. 3 faktor penting dalam bahasa pemrograman itu adalah yang pertama sintaks, yang kedua semantik, dan yang ketiga adalah kebenaran. Sintaks adalah aturan penulisan dalam bahasa tersebut atau tata bahasanya, sedangkan semantik adalah arti atau maksud yang terkandung di dalam statementnya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kebenaran logikanya, adalah penghubung dengan kebenaran tidaknya urutan statement. Semantik dan sintak di sini, semantik itu dari bahasa pemrograman yang menspesifikasikan arti dari pemrograman, sedangkan sintak bahasa pemrograman yang menspesifikasikan struktur dari program. Ini adalah gambaran untuk semantik, di mana if di sini if x lebih besar daripada 2, then itu merupakan expression evaluasi. Selanjutnya akan dieksekut statement antara kondisi true dan block di sini. Selanjutnya ada optional execute, di sini ada true dan false. Ketika di sini true, maka dia akan mencetak nilai, dan false juga akan mencetak nilai x. Semantik di sini dapat disimpulkan mendeskripsikan bagaimana program berjalan. Sedangkan sintaks di sini adalah, kita lihat ini sebagai suatu keyword, dan if else itu merupakan di sini ada x lebih besar dari 2, itu adalah ekspresi atau kondisi ya, dan semuanya itu adalah disebut sebagai statement atau pernyataan. Dapat disimpulkan bahwa sintak merupakan atau sintak mendeskripsikan bagaimana program untuk ditulis. Semantik, dasar mekanisme abstraksi pada bahasa pemrograman adalah penggunaan nama dan identifiers. Pada kebanyakan bahasa pemrograman, itu biasanya ada variabel, konstanta, dan prosedur yang dapat diberikan nama yang didefinisikan oleh programmer. Sintak terbagi menjadi 2. Di situ ada lexical structure dan juga syntactic structure, di mana lexical itu adalah menspesifikasikan bagaimana kata dibentuk dari karakter,
Sedangkan sintaktik itu menspesifikasikan bagaimana kalimat dibentuk dari kata. Contohnya di sini karakter, kata, dan menjadi kalimat. Ini prosesnya dari karakter ke kata itu disebut sebagai lexical structure, sedangkan dari kata ke kalimat itu disebut sebagai syntactic structure. Lexical structure, pada lexical structure bahasa pemrograman menggunakan tokens yang untuk membentuk grammatical kategori yang akan membentuk blok-blok sintaks. Standar token biasanya seperti keyword, di sini seperti if, while, repeat, dan lain-lain. Di dalam literal itu seperti 10 atau numeric literal, atau A itu adalah string literal. Selanjutnya ada token special symbol, umumnya dipergunakan untuk membentuk operator, sedangkan identifier umumnya dipergunakan untuk menamai routine, prosedur, dan juga fungsi. Selanjutnya ada comment yang baris program yang tidak akan dieksekusi, hanya sebagai pelengkap saja, atau comments itu biasanya sebagai untuk menampilkan definisi atau fungsinya. Di sini ada beberapa teknik pemrograman, dimulai dari prosedur, yaitu mengingat prosedur yang sudah diambil dan data yang diubah. Selanjutnya ada teknik terstruktur, di mana pemecahan masalah besar dan kecil, eksekusi urut sesuai source code, contohnya adalah bahasa C. Sedangkan teknik pemrograman lainnya itu adalah fungsional, yaitu berdasarkan fungsi-fungsi seperti fungsi matematika. Selanjutnya ada teknik modul, di mana kita membuat modul com, variabel, fungsi, dan juga prosedur. Contohnya ada di bahasa pemrogram IDE di sini, dan juga modula. Ada lagi teknik pemrograman secara berorientasi objek. Perlakuan sebagai suatu objek untuk data dan prosedur yang dimanipulasi, contohnya seperti bahasa visual, bahasa pada C++ dan juga Java. Teknik pemrograman secara generik, yaitu penyusunan program ke tingkat lebih tinggi atau modularity. Selanjutnya ada juga teknik pemrograman deklaratif, di mana mendeskripsikan masalah dengan mendeklarasinya, bukan implementasi algoritma, contohnya seperti prolog. Ada beberapa penilaian di dalam bahasa pemrograman, di mana pertama itu ada clarity, simplicity, dan unity. Sintak harus lebih mudah, sederhana, dan satu kesatuan. Selanjutnya, penilaian secara orthogonality atau ekspresi dan kondisi, misalnya seperti true dan juga false. Selanjutnya, aplikasi dinilai yang wajar. Selanjutnya ada abstraksi dan juga verifikasi program, di mana struktur semantik dan sintak harus mudah dimengerti oleh user itu sendiri. Oke, terima kasih untuk penjelasan video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Ditunggu ya video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.